Rorati celi di super et nubis fluant justus. Salam adik-adik sekami dan teman-teman pendamping sekami Sekeuskupan Denpasar. Kita sementara ada pada masa Advent tahun 2020. Kita ada dalam situasi yang sangat sulit. Pandemi COVID-19 yang berakhirnya kapan kita tidak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Untuk tahun 2020 ini kita menyelenggarakan pendalaman iman secara khusus aksi Advent pembangunan secara virtual. Kita ditolong oleh teman-teman pendamping sekami bersama dengan adik-adik sekami di 4 paroki. Paroki Maria Bunda Segala Bangsa Nusa Dua, Paroki Santa Maria Immaculata Mataram, Paroki Santa Maria Immaculata Tabanan, dan Gereja Stasi Kristus Raja Abian Base Paroki Tangep. Mereka menyiapkan 4 tema temu sekami secara virtual, dan di mana saat kita memanfaatkannya dengan baik kita ada dalam kebersamaan. Pastikan bahwa adik-adik bersama kakak pendamping kami di seluruh Keuskupan Denpasar mengikutinya secara virtual di channel YouTube Komsos Keuskupan Denpasar. Selamat memasuki masa Advent tahun 2020. Salam sehat penuh dengan berkat Tuhan. Hai adik-adik kami Keuskupan Denpasar, apa kabar? Hari ini saya Romo Adianto Paulus Harun atau Romo Adi, Pastor Paroki Maria Bunda Segala Bangsa Nusa Dua, mengajak adik-adik untuk bersama-sama merenungkan tema minggu pertama untuk aksi Advent pembangunan, yaitu berjaga-jaga. Melalui tema ini, kita semua, terutama adik-adik, diajak untuk senantiasa berjaga-jaga. Berjaga-jaga tentu bukan suatu hal yang pasif atau hanya tinggal diam berpangku tangan. Tetapi berjaga-jaga yang dimaksudkan oleh Yesus adalah berjaga-jaga yang bersifat aktif, yaitu sambil berbuat baik, bertekun dalam doa, yang membantu orang tua, rajin belajar, dan juga melakukan hal-hal baik lainnya. Terutama di masa pandemi ini, berjaga-jaga lebih kita pahami sebagai suatu sikap yang terus-menerus berusaha untuk menjaga kesehatan, baik itu kesehatan pribadi maupun juga kesehatan orang-orang lain. Lebih praktisnya, berjaga-jaga dalam masa pandemi ini kita lakukan dengan cara beristirahat secara teratur, makan yang cukup dan bergizi, dan juga berolahraga secara teratur. Dan jangan lupa, kita tetap melakukan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Oke adik-adik, terima kasih, Tuhan memberkati. Halo adik-adik semua, apa kabar? Luar biasa. Kami dari Paroki Maria Bunda Segala Bangsa Nusa Dua. Saya Suster Evi, saya Kak Destra, dan saya Kak Linda. Senang rasanya sore hari ini kita berjumpa kembali dalam kegiatan setengah virtual spesial Minggu Advent. Kami mau menyapa adik-adik yang ada di Keuskupan Denpasar, yang berada di Bali, halo. Yang berada di NTB, halo. Nah, sekarang kita semua berdiri yuk supaya lebih semangat. Kita bernyanyi dan bergembira bersama dengan menyanyikan satu lagu. Ayo kita sama-sama yuk nyanyi bareng. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat.
Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena begitu besar kasih dan cintamu masih Engkau berikan kepada kami. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu, utuslah roh hikmah dan kebijaksanaan ke dalam hati dan pikiran kami masing-masing, agar apa yang Engkau sampaikan lewat kami virtual ini bisa kami mengerti dan memahami. Namamu tetap kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita akan membaca kitab suci bersama-sama. Adik-adik yang di rumah sudah siap belum sama kitab sucinya? Kak Vika kasih kesempatan buat ambil ya. Silahkan diambil kitab sucinya. Teman-teman yang di sini udah ya, adik-adik udah semua ya yang di sini ya, udah pegang Alkitab. Oke, udah diambil? Nah, sekarang kita sama-sama buka Alkitabnya. Kita buka Injil Markus. Ayo dicari Injil Markus. Injil Markus. Sudah ketemu? Sudah. Pintar, lebih cepat ya. Markus bab 13. Sudah 13 sudah ketemu ya, udah 13. Ayatnya itu 33 sampai 37. Sudah satu perikop itu. Apa judulnya? Nasihat supaya berjaga-jaga. Iya, betul. Yang di rumah sudah ketemu juga ya. Sekarang kita baca sama-sama. Nikola sama Mario ayat ganjil ya. Terus Maria sama Andika ayat yang genap. Oke? Ya, oke. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus karangan Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Nah, adik-adik, setelah kita sama-sama membaca kitab suci, sekarang Kak Vika punya kuis buat adik-adik. Di sini Kak Vika punya nih, ada tulisan-tulisan nih. Andika juga udah pegang. Ini tulisan-tulisannya ini teracak. Ada kata-katanya teracak ya. Terpotong-potong nih. Nah, ini diambil dari ayat yang tadi kita baca dari Injil Markus tadi. Nah, kalian tugasnya adalah menyusun supaya kata-kata yang teracak tadi ini menjadi satu ayat yang benar sama seperti yang tadi sudah kita baca. Sudah siap? Sudah. Oke, ini yang punyanya Mario sama Nikola. Kak Vika kasih waktu ini berapa detik ya?
coba kita kasih 30 detik deh. Siap ya? 3, 2, 1. Dipikir dulu. Apa ya? Siapa nih yang di luar? Ayo. Ayo. Iya. Ini sudah hampir. Iya. Jatuh. Diambil. Nah, tuh. Wah, ini udah hampir. Siapa duluan? Sudah. Oh, sudah. Oh, sama-sama ternyata. Coba yang punyanya Andika dulu sama Maria dibaca sama-sama. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Nah, benar ya itu ya. Di ayat berapa itu? 37. Oh iya benar. Oke, tepuk salut. Salut. Benar. Sekarang coba punyanya Nicola sama Mario. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Wah, benar. Itu di ayat berapa? 33. Oh, 33. Ingat dia berarti. Tepuk salut. Salut. Nah, itu tadi kuis dari Kak Vika. Sebentar aja, singkat aja, tapi ternyata adik-adik sudah pada ingat sama ayatnya. Sekarang kita akan mendengarkan pendalaman materi yang akan dibawakan oleh Kak Linda. Adik-adik yang terkasih, tak terasa kita sudah masuk dalam masa Advent. Masa di mana semua umat Katolik menanti kedatangan Sang Juru Selamat kita. Adik-adik, masih ingatkah arti dari lingkaran Advent ini? Sebelum kita masuk ke materi, kakak ingin mengingatkan kembali kepada adik-adik semua arti dari lingkaran Advent ini. Lingkaran Advent, lingkaran menggambarkan perputaran waktu, kekekalan, keabadian, menggambarkan Tuhan yang tak ada awal dan akhir. Lingkaran ini dihiasi dengan dedaunan berwarna hijau atau evergreen. Hijau melambangkan kesetiaan dan pengharapan. Di dalam lingkaran Advent ini dihiasi dengan 4 lilin-lilin cantik ini. Lilin-lilin ini akan dinyalakan setiap minggunya, karena kita akan menjalankan masa Advent selama 4 minggu. Lilin ini, lilin yang berwarna ungu, berarti pertobatan. Kita diajak untuk merenung kembali segala dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat selama ini. Karena kita ingin menyambut Sang Juru Selamat, berarti kita harus membuang kebiasaan-kebiasaan jahat kita dan kita siap hidup baru pada jalan yang Tuhan kehendaki. Dari 3 lilin ini, lilin ungu ini, ada 1 lilin yang berwarna pink. Lilin pink ini dinyalakan pada waktu minggu ketiga. Disebut juga Minggu Sukacita atau Minggu Gaudete. Nah, adik-adik, sedikit penjelasan tentang lingkaran Advent. Kita kembali ke materi. Dalam tema AAP di minggu pertama ini, kita mengangkat tema berjaga-jagalah. Tadi kita sama-sama mendengarkan bacaan yang diambil dari Injil Markus. Dalam bacaan yang telah kita dengarkan bersama-sama, mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan datang tanpa kita tahu, tanpa kita duga.
entah itu datangnya pagi, siang, malam, atau bahkan di pagi-pagi buta. Kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan datang. Oleh sebab itu, melalui bacaan yang kita dengar pada sore hari tadi, kita diminta untuk menjadi seperti seorang hamba yang dimana yang selalu waspada, yang selalu setia, taat sampai tuannya datang. Karena sang hamba ini ingin menyenangkan hati Tuhan. Dia ingin tuannya datang dan mendapatkan dia sedang terjaga. Adik-adik yang terkasih, pasti adik-adik juga ingin menjadi seperti seorang hamba yang selalu berjaga-jaga. Bagaimana caranya? Cukup dengan melakukan hal-hal yang baik. Kita setia pada ajaran Tuhan, taat pada perintah Tuhan, saling membantu, saling menolong, dan yang terpenting kita harus rajin berdoa, rajin membaca kitab suci. Dengan melakukan kebaikan, iman kita setiap hari akan bertambah. Dengan bertambahnya iman kita, berarti kita siap untuk menanti kedatangan Tuhan. Kita akan bahagia di surga bersama Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, adik-adik, kakak ingin berpesan kepada adik-adik melalui bacaan tadi bahwa jadilah pribadi seperti seorang hamba yang selalu setia, yang taat, dan selalu berwaspada. Janji ya, sampai jumpa di AAP minggu kedua. Nah, adik-adik, kalau tadi kita sudah mendengarkan bacaan Injil dengan Kak Vika, juga mendengarkan pendalaman materi bersama Kak Linda. Tiba saatnya kita membuat kreativitas. Nah, hari ini Kak Maria akan membuat kotak api. Bahannya bebas adik-adik, usahakan menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita, bahan-bahan bekas. Kebetulan hari ini Kak Maria menggunakan botol plastik ya. Boleh menggunakan kotak makanan itu. Nah, bahan-bahannya botol plastik ini kita lubangin dulu di sini sebagai untuk memasukkan AAP kita ke sini. Bahannya botol plastik, kemudian kertas ini sebagai hiasan. Nah, juga lem, kemudian gunting. Nah, kita mulai untuk membuatnya. Nanti hasil akhirnya seperti ini adik-adik. Ya, kita mulai. Nah, kita lengketkan dulu. Ini dibuka dulu. Nanti hasilnya seperti ini. Ayo Alisa. Sudah, Mario? Nah, kalau sudah, dari kertas warna-warna ini tadi kita buat hiasan. Untuk hiasannya bebas adik-adik. Kalau sekarang kita menjelang Natal, kita membuat, Kak Maria membuat pohon Natal, hiasan pohon Natal. Kemudian kita tempel di sini. Untuk yang warna merah, Kak Maria membuat bentuk hati. Warna kuning, Kak Maria membuat bentuk bintang. Kemudian kita tempel, kita kasih hiasan. Silakan. Ini sesudahnya.
bebas ya nempelnya ya. Nah adik-adik itu hasil akhirnya nanti seperti ini. Ini kita kasih mahkota. Ya. Nah, hasil akhirnya seperti ini. Kak Maria melanjutkan lagi yang pertama ya, yang sudah jadi ini ya. Bagaimana Maria? Udah jadi? Oh, belum. Mario udah jadi? Nah, hasil akhirnya seperti ini. Silakan adik-adik mencoba di rumah. Kalau tidak bisa nanti minta tolong didampingin oleh mama, papa, atau kakak. Selamat mencoba. Mari kita berdoa. Bagi para pemimpin gereja, biarawan dan biarawati, ya Bapa, semoga para pemimpin gereja, biarawan dan biarawati hidup sesuai dengan Injil-Mu dan tetap setia dengan panggilannya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi bangsa dan negara, ya Bapa, doronglah para pemimpin negara agar senantiasa mengusahakan kerukunan dan perdamaian serta kesejahteraan bagi rakyat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi sekami di Keuskupan Denpasar, ya Bapa, tuntunlah anak-anak agar selalu semangat untuk mengikuti kegiatan sekami meskipun melalui virtual. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan dan perlindungan-Mu selama kegiatan sekali virtual kami berlangsung. Kami mohon semoga dalam masa Advent ini kami dapat bersiap siaga selalu untuk menyambut kedatangan yaitu Sang Juru Selamat kami dengan sukacita. Kami mohonkan semuanya ini melalui berkat dengan hormat. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian, adik-adik kami dimanapun berada, seluruh hidup kita senantiasa dilindungi, dibimbing, dan dilimpahi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, setelah kita mengikuti serangkaian kegiatan sekami virtual spesial AAP, jangan kemana-mana dulu, kita nyanyikan lagu satu lagi ya, lagu penutup yaitu Himne Sekami. Berkun,
bersama-sama. Kira-kira seneng nggak semuanya? Seneng ya kakak-kakak ya? Luar biasa. Di Minggu Advent yang pertama ini, tema kita tadi masih ingat? Tentang apa? Berjaga-jagalah. Nah, adik-adik, kita semua diminta untuk selalu berjaga-jaga untuk kedatangan Tuhan kita, Sang Juru Selamat. Oke, ini pertemuan kita yang pertama sudah selesai ya kakak-kakak. Terima kasih buat adik-adik semua yang sudah ikut dalam kegiatan Sekami Virtual Spesial AAP minggu pertama ini. Jangan lupa, minggu depan masih ada pertemuan Sekami Virtual yang kedua ya kak. Dari Sekami mana ya yang akan membawakan? Sekami 1, 2, 3 Abian Base. Oke deh, kita akan bertemu lagi di pertemuan Sekami Virtual minggu kedua bersama dengan Sekami Abian Base. Sampai jumpa semuanya. Salam misioner. Aku anak Sekami, selalu riang gembira. Yesuslah idola hidupku. Aku cinta Yesus. Doa dan kurban kesaksian, itulah semangat hidupku. Children helping children motoku. Aku cinta Yesus. Tra-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la, hati selalu sukacita. Tra-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la, memuji Tuhan Yesus. Tra-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la, hati selalu sukacita. Tra-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la, memuji Tuhan Yesus. Aku bangga jadi anak Sekami. Aku anak Sekami, selalu riang gembira. Yesuslah idola hidupku. Aku cinta Yesus. Doa dan kurban kesaksian, itulah semangat hidupku. Children helping children motoku. Aku cinta